Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Allahumma amin. Kembali lagi bersama kita di serial Dzalikum A'immatuna. Itulah para pemimpin-pemimpin kita. Kemarin atau sebelumnya kita sudah bahas tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian setelahnya Umar, kemudian setelahnya Utsman radhiyallahu taala anhuma. Maka tiba waktunya kita membahas sedikit sebagian kecil dari potret kepemimpinannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kisah yang pertama disebutkan dalam kitab Sirah Ali bin Abi Thalib yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Salabi hafizahullah taala, bahwasanya kisah ini disampaikan dan diceritakan oleh qadhinya, hakimnya Ali bin Abi Thalib sendiri. Ali bin Abi Thalib Amir Mukminin, pemimpin kaum muslimin atau bahasa kitanya presidennya gitu. Dan Ali mengangkat Syuraih, Imam Syuraih sebagai qadhi atau hakim tertinggi di negerinya itu, yaitu di Kufah. Akhirnya Imam Syuraih menceritakan kisahnya ini. Beliau berkata, suatu hari saat Ali bin Abi Thalib, saat Amir Mukminin Ali bin Abi Thalib pergi ke Ma'rakah atau peperangan Siffin, di mana sahabat Ali radhiyallahu taala anhu bertemu dengan sahabat mulia juga yaitu Muawiyah, karena ada beberapa perselisihan, silang pendapat antara mereka berdua, tapi pada akhirnya mereka berdua sahabat Rasulullah SAW yang sangat mulia gitu. Nah, di perjalanan itu Ali bin Abi Thalib berangkat dari Kufah ke Siffin, itu tempat daerah namanya Siffin. Di situ terjadi peperangan antara kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib dengan yang lainnya. Ali pergi dengan membawa tameng. Kemudian sesampainya beliau di Siffin, beliau kehilangan tamengnya itu. Setelah selesai perang Siffin, Ali pun kembali ke Kufah gitu. Kemudian Ali melihat ada seorang Yahudi yang memegang tameng yang itu adalah milik Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib mengetahui sifatnya, karakternya dan seterusnya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun turun dari tunggangannya dan berkata kepada orang Yahudi itu, "Ayuhal Yahud, wahai engkau orang Yahudi, ini adalah tamengku." Gitu. Kemudian kata orang Yahudi, "Enggak, ini adalah tameng saya." Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, "Dari mana Anda mengaku bahwasanya itu adalah tamengmu?" Kata orang Yahudi itu, "Ya, karena ada di tanganku." Gitu. Dan ternyata kata Imam Syuraih bahwasanya orang Yahudi itu terlihat memegang tameng itu di pasar. Gitu. Karena orang Yahudi ini ingin menjual tameng tersebut. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengenali ini barang saya gitu. Tapi ternyata orang Yahudi mengatakan, "Enggak, ini adalah tamengku." Kata Ali bin Abi Thalib, "Dari mana?" "Ya, karena ada di tanganku." Gitu. "Ini milikku." Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, "Wahai Yahudi, wahai orang Yahudi, marilah kita pergi ke hakim, ke qadhi, seorang qadhi yaitu Imam Syuraih." Akhirnya mereka berdua pun datang ke Imam Syuraih, ke pengadilan yang hakim tertingginya saat itu adalah Imam Syuraih. Akhirnya Imam Syuraih berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Amir Mukminin, silakan sampaikan apa pengaduanmu." Dan Ali berkata, "Wahai Syuraih, tameng yang berada di tangan Yahudi itu milik saya. Cirinya ini dan seterusnya." Gitu. Kemudian kata Syuraih, Imam Syuraih berkata kepada orang Yahudi itu, "Wahai orang Yahudi, apa yang akan kau katakan?" Kemudian kata orang Yahudi, "Ini tamengku, wahai Imam, wahai hakim." "Apa dalilnya?" "Ya, karena ada di tanganku." Gitu. "Ini milikku, kan di tanganku." Jadi orang Yahudi itu ingin mengatakan Ali bin Abi Thalib ini, Amirul Mukminin, datang mengaku-ngaku tentang tameng yang sedang dipegang oleh orang Yahudi itu. Sehingga akhirnya Imam Syuraih berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tameng itu akan jadi milikmu, tapi dengan syarat engkau mendatangkan bukti." Buktinya itu adalah 2 orang saksi. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ya, saya akan mendatangkan saksinya." "Siapa itu?" kata Syuraih. Kata Imam Ali, "Dia adalah Kunburan, mantan hamba saya, kemudian Hasan dan Husain." Gitu. Kemudian 2 putra saya, Hasan dan Husain. Kemudian akhirnya didatangkanlah mereka bertiga dan masing-masing diminta kesaksiannya oleh Hakim Syuraih. Dan akhirnya Kunburan mengatakan, "Ya, aku bersaksi bahwasanya tameng itulah tameng miliknya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib." Kemudian Hasan, Husain pun mereka berkata, "Kami bersaksi bahwasanya tameng ini adalah tameng ayah saya, ayah kami itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib." Kemudian apa yang terjadi, teman-teman? Yang terjadi adalah tiba-tiba hakim itu, jaksa itu, Syuraih, Imam Syuraih mengatakan bahwa tameng ini saya putuskan bahwa ia adalah milik orang Yahudi itu. Akhirnya semua orang kaget gitu. "Bukankah Anda tadi bilang bahwa saya tameng ini akan jadi milik Ali bin Abi Thalib?" Kalau Ali bin Abi Thalib mendatangkan saksi, dan ini sudah didatangkan saksi gitu. Tiga-tiganya mengaku bahwasanya ini adalah milik Ali. Itu udah saksi bukti yang sangat kuat gitu. Tapi apa yang terjadi? Kata Imam Syuraih, "Wahai Amir Mukminin, adapun kesaksian Kunburon, mantan hamba sahayamu, itu kami terima. Tapi kesaksian 2 putramu tidak bisa kami terima." Gitu. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Marah Amir Mukminin, kaget gitu. Kemudian beliau mengatakan, "Wahai Syuraih, wahai qadhi, tidakkah engkau tahu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari berkata bahwa Hasan dan Husain adalah panglimanya, pemimpinnya para pemuda ahli surga." Gitu. Mereka penghuni surga.
Kenapa Anda tidak menerima kesaksiannya? Kemudian apa jawaban Qadhi Hakim Imam Shuraih? Beliau berkata, wahai Amirul Mukminin, dalam syariat kita, kesaksian anak itu tidak bermanfaat kalau diberikan untuk ayahnya. Itu dalam syariat kita. Dalam hukum syariat kita, kesaksian anak itu tidak bisa diterima kalau untuk diberikan kepada ayah. Anak memberikan kesaksian pada ayahnya nggak diterima. Karena bisa jadi itu tidak objektif, melainkan subjektif dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ali bin Abi Thalib pun mengakui hal tersebut dan mengiyakan, dan Imam Ali pun mengetahui ilmunya dalam syariat Islam bahwasanya anak itu kesaksiannya tidak bisa diterima kalau diberikan untuk kesaksian kepada ayahnya gitu. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya silahkan, ya, saya ada meredoinya kalau memang itu aturan dari syariat kita dan seterusnya. Nah, lantas apa yang terjadi? Akhirnya tameng itu diputuskan oleh Shuraih, ia milik orang Yahudi tersebut. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Yang terjadi adalah orang Yahudi itu berkata, wahai Qadhi, gitu, apakah benar ini syariat Islam, syariat agama kalian? Ya, gitu. Kemudian orang Yahudi itu terkejut melihat seorang pemimpin yang bisa bertawaduk atau menundukkan dirinya di hadapan hukum, khususnya hukum syariat Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian orang Yahudi itu pun terkejut saat melihat hakim dia berhukum dengan hukum yang benar, yang jujur, sekalipun ia harus berhadapan dengan pimpinan tertinggi negerinya. Ternyata saat hakim berhadapan dengan orang tertinggi di negerinya, itu tidak membuat hakim Imam Shuraih tersebut memanipulasi hukum, membuat perkara, membuat delik, menghapus delik, dan seterusnya. Ternyata tidak. Sehingga apa yang terjadi? Dua hal itulah yang membuat orang Yahudi tersebut masuk ke dalam agama Islam. Beliau mengatakan, demi Allah, ini adalah agama yang benar. Kemudian akhirnya dia bersaksi, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Akhirnya masuk Islam. Kemudian dia berkata, wahai hakim, inilah tameng milik Ali bin Abi Thalib yang aku dapati di jalan. Mungkin dia terjatuh saat perjalanan Ali bin Abi Thalib ke negeri, ke tempat Siffin itu. Apa faedahnya, teman-teman? Sangat banyak sekali. Faedahnya hari ini kita sangat membutuhkan teladan ini untuk para pemimpin-pemimpin. Untuk mereka yang menjadi pemimpin. Contohlah, sahabat mulia Ali bin Abi Thalib, orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat, Rasul mengatakan, aku akan memberikan bendera perang ini kepada orang yang Allah mencintainya dan Rasul pun mencintai dia, dan dia pun mencintai Allah dan dia pun mencintai Rasulullah. Dan saat sahabat itu berkumpul, siapa itu? Siapa? Ternyata Rasul mengatakan, di mana Ali? Gitu. Ali adalah orang yang telah Allah telah cinta kepadanya dan Rasul pun cinta kepadanya. Sehingga teladan seorang pemimpin yang patuh dengan peraturannya, patuh dengan undang-undangnya, konsisten, kemudian disiplin dalam menjalankannya, itu hanya dimiliki oleh peradaban Islam. Hanya dimiliki oleh peradaban Islam. Juga lihat bagaimana sang hakim, Qadhi, dia tidak lantas akhirnya menjual akhiratnya untuk memenangkan pemimpinnya di dunia. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya hakim itu ada 3. 2 di neraka, 1 doang yang di surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, yang 2 itu masuk neraka. Kenapa? Yang pertama, saat hakim sudah mengetahui yang hak itu di mana, kemudian akhirnya dia sengaja untuk memberikan hukum bukan yang benar, dia tahu padahal, tapi dia nggak mau. Nah, maka dia, kata Rasul, dia di neraka. Adapun yang kedua adalah saat dia memberikan hukum, menentukan satu hukum tanpa mengetahui ilmunya. Tanpa mengetahui ilmunya, dia tidak tahu ilmunya. Kemudian dia main asal bicara, main asal mengeluarkan fatwa, main asal mengeluarkan hukum, kebijakan, seterusnya, tanpa mengetahui ilmunya sama sekali tentang persoalan yang sedang dihadapinya, maka dia di neraka. Adapun yang masuk surga adalah ia yang mengetahui ilmunya, kemudian berhukum dengan yang hak, dengan yang adil, dengan yang benarnya itu. Maka di mana hari ini pemimpin yang seperti Ali bin Abi Thalib, dan di mana hari ini seorang hakim, jaksa di pengadilan yang seperti Imam Shuraih. Itu kisah yang pertama tentang Ali bin Abi Thalib. Kisah yang kedua, termasuk kebiasaan Ali bin Abi Thalib adalah beliau sering, walaupun tidak setiap hari, tapi beliau sering keluar dari rumahnya, tempat kediaman atau kantornya bahasa kita hari ini. Sengaja ia keluar, turun ke masyarakat, dan selalu dan kebanyakan datangnya ke melihat pasar-pasar kaum muslimin yang ada untuk ngecek bagaimana keadaan harga di sana, barang jual seperti apa, syariat Allah dilakukan atau tidak, kemudian apakah ada permasalahan di masyarakat, kemudian apakah banyak masyarakat yang membutuhkan ini dan itu dan seterusnya. Jelas, ternyata Ali bin Abi Thalib memiliki kebiasaan sering turun ke masyarakat gitu, untuk melihat situasi, kabar mereka, mencari keadaan dan berita tentang seluruh masyarakat. Suatu hari, biasa ajudan Ali sudah menunggu Amirul Mukminin di depan rumahnya. Gitu. Sampai akhirnya saat Ali bin Abi Thalib keluar, maka mereka mengikuti Ali bin Abi Thalib dari belakang Ali. Nah, di tengah jalan, perawi itu mengatakan bahwa tiba-tiba ada orang yang teriak meminta pertolongan. Ghautsan billah, ghautsan billah. Artinya dia minta tolong gitu. Minta tolong atas nama Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian akhirnya Ali bin Abi Thalib segera
untuk mendatangi tempat di mana suara itu keluar gitu. Dan ternyata perawi mengatakan saat itu kami melihat ada dua orang sedang bertengkar gitu. Ada yang satu sama lain saling memukul, Kemudian Ali mengatakan, tanah haya, berhenti kalian semua, minggir, berhenti. Ada apa ini? Kemudian Ali bertanya kepada mereka, ada apa? Salah seorang di antara mereka berkata, wahai Amir Mukminin, temanku ini membeli kambing milikku yang sebelumnya aku sudah bilang, aku udah ngasih syarat kepadanya, kambingku ini kalau engkau mau beli, belilah dengan harga sekian dan bayarlah dengan dirham yang tidak rusak. Artinya dirham yang masih bagus dan seterusnya, mata uang dirham saat itu. Kemudian penjual itu mengatakan, dan teman saya saat mengambil kambing saya, dia malah membayarnya dengan dirham yang jelek, yang tidak sesuai dengan kesepakatan kami di awal. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata kepada orang itu, apa yang Anda katakan gitu? Kemudian orang yang kedua ini mengatakan, laqad shadaqa ya Amirul Mukminin, sungguh dia telah benar dalam ucapannya wahai Amirul Mukminin. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, berikan syaratnya gitu, kepada orang yang melanggar, yang membelinya dari si pembeli. Berikan syarat temanmu ini gitu. Engkau harus memberikannya. Kemudian setelah diberikan, Ali mengatakan kepada si pembeli, duduklah, duduklah engkau. Kemudian akhirnya Ali meminta kepada si penjual itu untuk melakukan kisos, karena si penjual tadi ditampar dan dipukul. Akhirnya Ali bin Abi Thalib meminta agar si penjual ini memukulnya di hadapan Ali bin Abi Thalib sebagai kisos. Ini pelanggaran, tidak boleh terjadi, ini kezaliman gitu. Kemudian Ali mengatakan, pukullah seperti dia telah memukulmu gitu. Kemudian apa yang terjadi? Kata si penjual, awa'afun ya Amirul Mukminin, atau mungkin jangan kisos deh, saya mau maafkan wahai Amirul Mukminin. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, dzalika ilaika, maka itu adalah terserahmu. Akhirnya saat syaratnya sudah diberikan, kemudian si penjual memaafkan, kemudian akhirnya si penjual pergi. Kemudian Ali berkata kepada ajudannya, angkat dia. Saat diangkat, kata perawi, kemudian orang itu diangkat layaknya kita mengangkat anak-anak yang masih seusia kutab atau seusia SD. Kemudian Ali meminta diambilkan tongkatnya, kemudian Ali memukul orang itu 15 kali. Dipukul sama Ali bin Abi Thalib. Kemudian orang itu berkata, kenapa wahai Amirul Mukminin? Kata Ali bin Abi Thalib, ini balasan, ini adalah hakku sebagai sultan untuk menghukum orang-orang yang melakukan kezaliman. Ya subhanallah. Artinya apa teman-teman? Pemimpin sangat dibutuhkan kehadirannya untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang terjadi langsung di keseharian masyarakatnya gitu. Kemudian yang kedua, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus menutup jalan agar tidak ada orang yang akhirnya berani melakukan kezaliman secara terang-terangan. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib itu termasuk syariat Islam, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang dengannya umat Islam ini menjadi umat terbaik yang Allah keluarkan untuk seluruh manusia. Amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan yang baik dan mencegah kemungkaran gitu. Kemudian faidahnya, jika itu dilakukan, maka orang-orang masyarakat akan takut gitu. Kalau melihat orang yang melakukan kezaliman langsung ada hukumnya, dan pemimpin sendiri yang turun tangan kemudian menghukumnya dengan yang adil, itu orang-orang yang tadi ingin melakukan keburukan akan berpikir ulang gitu. Mungkin akan menjadi ketentraman dalam kerukunan bermasyarakat dan seterusnya. Juga yang berikutnya adalah kita memberikan rasa aman kepada masyarakat kita yang lemah, sehingga mereka merasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Amir Mukmininnya, pemimpinnya yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk memimpin masyarakatnya. Sehingga suasana seperti itu sangatlah kita rindukan untuk hadir di kehidupan masyarakat kita ini. Dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib orang yang sangat tidak ingin membedakan antara orang Arab maupun orang yang bukan Arab. Suatu hari saat Ali bin Abi Thalib membagi harta ghanimah, harta rampasan perang, dibagi-bagi kepada kaum muslimin. Kemudian Ali bin Abi Thalib datang kepada dua orang wanita, satu orang Arab, satu orang Ajam, bukan orang Arab. Saat diberikan, tiba-tiba wanita Arab itu berkata, wahai Amir Mukminin, kenapa engkau berikan yang sama kepada wanita Ajamiyah ini, wanita yang non-Arab ini? Aku kan orang Arab, kenapa sama bagiannya? Kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah, Allah tidak membedakan antara Arab maupun non-Arab. Semua sama di mata Allah, yang membedakan hanya ketakwaan. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin-pemimpin untuk kita seperti pemimpin-pemimpin Khulafaur Rasyidin dan orang-orang yang adil, soleh, kuat dan seterusnya. Itulah para pemimpin kita, Ali bin Abi Thalib, dan belum pernah ada yang mengeluarkan semisalnya di peradaban-peradaban lain kecuali peradaban Islam.